Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Bagus ya, semuanya sehat-sehat saja pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin Intan untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Ya, silakan Intan. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Intan telah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Di kelas ini ada 30 orang ya. Nah, untuk ketua kelas, apakah semuanya hadir pada pertemuan hari ini? Untuk hari ini tidak ada yang absen, Bapak. Semua hadir. Terima kasih ketua kelas atas jawabannya. Nah, Bapak suka nih dengan kedisiplinan kalian untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, dari kalian nih, apakah ada yang masih ingat mengenai pertemuan kita pada kesempatan sebelumnya? Ya, Gede, silakan. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pergaulan bebas, Pak. Ya, betul jawaban dari Gede. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai pergaulan bebas. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai apa itu pergaulan sehat dan faktor yang mempengaruhi tentang pergaulan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu pengertian dari pergaulan sehat? Saya, Pak. Ya, Intan, silakan. Pergaulan sehat ialah proses interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok yang terjadi secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya yang mengarah ke arah baik dan benar. Ya, betul sekali jawaban yang telah diberikan oleh Intan tadi. Nah, pergaulan sehat itu merupakan pergaulan yang berkebalikan dengan pergaulan bebas yang telah kita bahas pada minggu kemarin. Jika dimana pergaulan bebas itu pergaulan yang bersisi ke arah negatif dan merusak masa depan kita, pergaulan sehat ini ialah pergaulan yang memberikan banyak hal positif dan bagus untuk kehidupan di masa depan kita. Nah, karena tadi kita telah membahas tentang pengertian, sekarang kita akan masuk ke 3 faktor yang Bapak akan jelaskan yang mempengaruhi pergaulan itu. Dari 3 faktor itu ada yang pertama, yaitu adalah kondisi fisik, yang kedua itu ada kebebasan emosional, dan yang ketiga itu adalah interaksi sosial. Nah, Bapak akan mulai menjelaskan dari kondisi fisik. Nah, yang pertama itu ada kondisi fisik. Penampilan fisik memang menjadi hal utama di kalangan para remaja, di mana para remaja itu terkadang mementingkan fisik daripada hati dari setiap orang itu, di mana para remaja itu kadang membeda-bedakan teman berdasarkan fisiknya. Tapi perlu kalian tahu, kondisi fisik setiap orang itu diciptakan berbeda-beda, di mana contohnya Eni dan Intan ini tak mungkin memiliki fisik yang sama. Pasti antara fisik Eni dan Intan ini salah satunya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh masing-masing orang tersebut, di mana dalam kita menjalani pergaulan sebagai remaja, kita tidak boleh membeda-bedakan teman itu berdasarkan kondisi fisiknya, dan kita sebagai orang itu juga harus bisa percaya diri dengan kondisi fisik kita. Kita tidak boleh iri dengan fisik yang dimiliki orang lain, dimana kita harus menanamkan keyakinan pada diri kita, dimana fisik yang kita miliki itu merupakan sesuatu yang spesial dan tidak dimiliki oleh fisik orang lain. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah kebebasan emosional. Sebagai remaja, emosional kalian masih cukup terganggu. Bisa Bapak bilang cukup terganggu, karena biasanya kita akan cepat ngambek ketika tidak dipenuhi dalam menginginkan suatu hal. Jarang yang Bapak lihat pada seumuran kalian ini ketika memang tidak dipenuhi keinginannya bisa berpikir secara dewasa. Pasti kalian
sebagian besar itu ngambek ketika tidak dipenuhi keinginannya. Nah, sebagai remaja kita harus bisa mengontrol emosionalnya, dimana kita harus bisa menempatkan emosional itu di tempat yang seharusnya. Jangan sedikit-sedikit kita cengeng, sedikit kita nangis. Itu tidak boleh untuk dilakukan. Nah, emosional ini juga berpengaruh pada orang. Ketika kalian itu terlalu cengeng atau bagaimana, orang pasti akan berpikir dua kali untuk mendekati kalian. Dia pasti berpikir, ih orang itu terlalu cengeng nih, kayaknya kalau aku ajak berteman itu pasti susah. Nah, setiap orang mungkin memiliki pemikiran seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengekspresikan emosional kalian sesuai dengan tempat dan waktunya. Kalian tidak boleh mengekspresikannya sesuai kalian tanpa tahu keadaan di luar. Nah, untuk yang ketiga itu adalah interaksi sosial. Interaksi sosial ini penting bagi remaja seumuran kalian, karena dengan kalian bisa melakukan interaksi antara sesama umur, ya bisa dibilang sama umur kalian ini, kalian pasti akan mendapatkan banyak teman. Nah, dengan interaksi sosial ini manusia juga bisa hidup, dimana kalian tahu kan manusia itu adalah makhluk sosial, dan jika manusia itu tidak bisa berinteraksi sosial, maka kebutuhannya sebagai manusia pasti tidak bisa terpenuhi, karena secara harfiah manusia itu harus selalu bergantung kepada orang lain. Nah, misalkan nih contohnya Intan tidak bisa memasak, namun Eni pintar memasak. Intan pasti akan bergantung kepada Eni untuk belajar memasak, dan suatu kelebihannya Intan juga mungkin bisa Eni membutuhkan suatu saat nanti, di mana Eni bisa belajar kepada Intan. Nah, itu artinya kalian sebagai manusia itu saling memerlukan satu sama lain. Nah, di sanalah berfungsinya kalian harus bisa berinteraksi sosial, karena kalian itu sebagai manusia yang dianggap sebagai makhluk sosial. Nah, selain 3 faktor tadi yang mempengaruhi pergaulan, dari Bapak ini punya beberapa tips untuk kalian ini agar bisa membangun pergaulan yang sehat dengan teman sebaya kalian. Yang pertama itu saling percaya, jujur, dan menghargai. Dimana dalam setiap pertemanan itu saling percaya, jujur, dan menghargai itu merupakan suatu keharusan. Dimana ketika kalian tidak bisa menghargai teman kalian, tidak bisa saling jujur ke teman kalian, pertemanan itu tidak akan bisa disebut dengan pertemanan sehat. Pastinya akan banyak dipenuhi dengan kecurigaan terhadap satu sama lain. Nah, di sana pergaulan atau pertemanan kalian bisa dibilang tidak sehat, atau bisa dikategorikan dengan pertemanan yang toksik, karena kalian tidak saling percayai. Nah, kepercayaan itu diperlukan dalam suatu hubungan, karena jika kalian tidak percaya, maka kalian itu pasti nggak akan bisa berteman kan dengan orang lain. Nah, itulah mengapa kalian dalam berteman itu harus bisa saling menghargai, jujur, dan saling percaya. Nah, untuk tips yang kedua dari Bapak yaitu adalah tidak boleh kalian itu menghakimi tanpa tahu latar belakangnya. Artinya ketika ada teman kalian nih yang bisa dibilang teman dekat nih, misalkan dia punya suatu masalah dan dia mengambil keputusan, namun menurut kalian keputusan dia itu salah, dan kalian langsung menceramahinya tanpa tahu latar belakang dia mengambil keputusan tersebut. Nah, itu yang Bapak maksud untuk tidak menghakimi tanpa tahu latar belakangnya. Mungkin dia mengambil keputusan itu karena menurut dia itulah jalan yang terbaik dengan segala konsekuensi yang telah dia pikirkan. Nah, kalian juga harus tahu nasib orang itu tidak mungkin sama antara satu dan yang lainnya. Kita semua ini dilahirkan dengan nasib yang berbeda-beda, dan
dengan keluarga yang berbeda-beda. Ada yang keluarganya harmonis, ada yang keluarganya kurang harmonis, ada yang keluarganya lengkap, ada yang hanya memiliki bapak atau memiliki ibu. Di sana kalian harus bisa melihat dari banyak sisi sebelum kalian menghakimi keputusan orang dalam kehidupannya. Nah, di sana juga kalian harus bisa berpikir secara dewasa ya, dan kalian harus bisa mengerti kenapa teman kalian itu mengambil keputusan tersebut. Nah, untuk tips yang ketiga dari Bapak yaitu tidak membicarakan teman di belakang. Maksudnya, jika kalian tidak memiliki teman yang kalian tidak sukai, kalian jangan sesekali membicarakan dia di belakang. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi pada tips yang kedua, itu tidak boleh menghakimi tanpa tahu latar belakangnya. Nah, di sini itu juga berpengaruh. Kalian tidak boleh membicarakan teman kalian yang mungkin kalian itu kurang dan bersosialisasi sehingga ia tidak punya teman. Kalian tidak boleh membicarakannya di belakang dan menjelek-jelekannya, karena belum tentu yang kalian omongkan itu benar. Nah, di sanalah maksud tips Bapak yang ketiga, yaitu jangan membicarakan teman di belakang. Karena tanpa tahu latar belakangnya, tanpa tahu masalah yang dihadapinya, kalian membicarakannya di belakang. Atau mungkin jika kalian tidak suka setelah berteman dengannya, maksudnya dulu kalian nih berteman kesana kemari sama dia, namun ada satu sifat nih yang kalian tidak sukai. Kalau kalian tidak suka, lebih baik saran Bapak yaitu kalian ngomong ke orangnya langsung. Jangan kalian menjelek-jelekannya di belakang, karena dengan itu dia mungkin tidak akan mendapatkan teman lagi, ataupun sudah mendapatkan teman karena ucapan yang kalian keluarkan. Lebih baik kalau menurut Bapak itu kalian harus ngomong nih sama dia cara berdua gitu kan. Nih, aku nggak suka nih sama sifat kamu yang begini. Kamu mending hilangin deh sifatmu yang begini. Lebih baik kalian berbicara begitu daripada kalian berbicara di belakangnya dengan teman yang lain. Aku nggak suka nih sama dia sifatnya jelek, dia sifatnya gini. Nah, itu merupakan hal yang buruk. Nah, untuk tips yang keempat yaitu saling memaafkan antara satu sama lain. Ketika teman kalian memiliki salah dengan kalian, kalian harus bisa memaafkan teman kalian tersebut. Karena sebagai manusia, kita pasti pernah punya salah dan tidak ada yang sempurna. Bapak pun di sini setelah berumur seperti sekarang ini pasti memiliki banyak salah. Namun Bapak berusaha ketika ada orang lain memiliki salah pada Bapak selalu berusaha memaafkannya sebagaimanapun kesalahannya. Jadi kalian harus bisa memaafkan teman kalian. Mungkin ya dimaafkan saja. Mungkin jika kalau memang kalian sudah tidak bisa berteman lagi, tidak apa. Tapi setidaknya kalian sudah memaafkannya dia. Namun Bapak harap ketika ada yang punya masalah di sini, kalian harus bisa saling memaafkan dan berteman kembali sebagaimana mestinya, sebagaimana semula sebelum ada permasalahan tersebut. Tidak boleh kalian setelah memaafkan ya udah gitu aja, tidak berteman lagi atau tidak pernah bertegur sapa. Kalian tidak boleh seperti itu, karena kalian ini teman satu kelas. Jadi kalian harus saling memaafkan satu sama lain. Nah, untuk tips yang kelima yaitu mendengarkan curhatan teman. Kalian di sini kan pasti ya bagian besar itu punya sahabat kan. Nah, pasti antara sahabat-sahabat itu pernah curhat satu sama lain, entah tentang keluarganya, tentang kehidupan sekolahnya, tentang kehidupannya di masyarakat, ataupun tentang pacarnya. Nah, kalian ini harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman kalian. Mungkin kalau memang kalian belum punya solusi, mungkin kalian bisa membantu meringankan bebannya dengan mendengarkan curhatannya. Mungkin dia belum perlu diberi solusi, setidaknya dia sudah tenang, bisa menceritakan masalahnya pada kalian. Nah, dengan begitu kalian juga bisa bermanfaat dengan teman kalian. Namun jika kalian punya solusi untuk masalahnya,
kalian boleh memberikan solusi. Namun jangan terlalu jauh mencampuri masalahnya. Itu tidak boleh, karena seperti yang Bapak bilang tadi, setiap orang itu memiliki nasib dan takdirnya berbeda-beda dan tidak mungkin sama antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, itu tadi untuk materi yang Bapak sampaikan mengenai pergaulan sehat. Silakan kalian pahami dulu. Di sini Bapak nih juga punya cuplikan sedikit nih mengenai pergaulan sehat. Mungkin kalian tadi jika Bapak jelaskan materi mungkin masih hanya membayang-bayang saja ya bagaimana sih pergaulan sehat itu. Nah, di sini Bapak mempunyai film pendek mengenai pergaulan sehat. Silakan kalian tonton sambil mencermati materi yang Bapak berikan tadi.
Di era modern seperti saat ini, pergaulan sehat memang terdengar sulit untuk dilakukan. Pasalnya, seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak rintangan yang membentang. Apalagi di saat masa pandemi seperti ini. Jangankan menerapkan pergaulan yang sehat, menjaga kesehatan secara garis besar saja rasanya sudah amat susah. Tapi, tahukah kalian, semakin abai kita dengan pergaulan yang kita terapkan, semakin besar kemungkinan kita terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, dan tentunya berakibat bahaya. Mungkin memang terdengar sulit, tapi apa yang tidak bisa jika kita mulai berubah dan peduli terhadap pergaulan yang sehat mulai sekarang. Menerapkan pergaulan sehat tidak harus menunggu kita terjerumus ke dalam kesalahan, bukan? Menerapkan pergaulan sehat tidak harus menunggu kita berlarut dalam penyesalan, bukan? Berubah ke pergaulan sehat tidak harus menunggu untuk sesuatu. Ayo berubah sekarang. If we can't change the situation, then we are required to change ourselves. Let's change now. Tadi cuplikan mengenai film Pergaulan Sehat. Nah, karena tadi Bapak sudah menjelaskan materi nih tentang pergaulan, faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan, dan tips untuk bertahan di pergaulan sehat. Sekarang dari kalian apakah ada yang mau mencoba menjelaskan mengenai 3 faktor yang mempengaruhi pergaulan? Saya Pak mau mencoba. Ya, Ari silakan. Saya mau mencoba menjelaskan mengenai kebebasan emosional. Menurut saya, kebebasan emosional setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang memiliki caranya tersendiri dalam menampilkan emosionalnya. Jadi, ketika orang yang tidak bisa mengerti kebebasan ekspresi emosional seseorang, maka ia akan merasa risih dan enggan untuk berteman, Pak. Ya, betul sekali jawaban yang telah diberikan oleh Ari tadi. Bagus, Ri. Bapak suka dengan keberanian Ari yang mau maju tanpa ditunjuk. Bagus. Nah, tadi Ari sudah menjelaskan salah satu dari ketiga faktor tersebut. Masih tersisa 2 faktor lagi. Apakah dari kalian masih ada yang mau menjelaskan mengenai 2 faktor ini? Ayo, yang mau maju tanpa ditunjuk seperti Ari tadi dapat nilai plus loh. Karena ada yang mau jawab mengenai sisa 2 faktor itu, sekarang Bapak yang mau nanya sama kalian yang ada di kelas ini semua. Kenapa di Indonesia itu banyak memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Yang jawab dengan kemauan sendiri dapat nilai plus loh. Jawab nih. Kalau tidak ada yang mau jawab, Bapak mau nunjuk. Ya, Rika, coba dijawab mengenai pertanyaan Bapak tadi. Baik Pak, saya mau mencoba menjawab. Karena di Indonesia ini kita terdiri dari beragam suku dan ras, di mana setiap suku dan ras itu memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda pastinya. Dan fisik itu merupakan anugerah dari Tuhan, di mana pasti ada kelebihan dan kekurangan, karena tidak mungkin setiap fisik itu diciptakan sama untuk semua orang. Ya, bagus sekali dari Rika atas jawabannya. Terima kasih Rika. Pemikirannya Rika ini terbuka ya dengan keberagaman dari masyarakat Indonesia ini. Nah, satu pertanyaan terakhir dari Bapak nih. Mengapa dalam kehidupan itu interaksi sosial penting?
Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Wih, banyak ya yang mau jawab dari kelas ini sekarang. Bapak mau coba ya, Putri. Karena dia yang tadi pertama angkat tangan. Silakan Putri untuk dijawab pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Baik, Pak. Mengapa interaksi sosial itu sangat penting bagi kehidupan manusia adalah karena secara harfiah, manusia adalah makhluk sosial yang berarti bahwa seluruh manusia tidak dapat hidup sendiri dan ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat serta berinteraksi satu sama lainnya demi tercapainya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Ya, betul sekali jawaban dari Putri tadi. Nah, bagus Putri. Bapak bangga dengan Putri dan juga teman-teman yang lainnya yang telah mau menjawab dan mau berkontribusi dengan pembelajaran mengenai pergaulan sehat pada hari ini. Nah, sekian saja untuk materi pembelajaran mengenai pergaulan sehat pada kesempatan hari ini. Apakah ada yang mau mencoba untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa yang mau? Saya, Pak, mau mencoba. Ya, Gede angkat tangan. Silakan Gede. Pergaulan sehat adalah pergaulan yang baik untuk masa depan dan memiliki banyak hal positif. Lalu, pergaulan juga dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu kondisi fisik, kebebasan emosional, dan interaksi sosial. Ya, bagus sekali kesimpulan yang telah disebutkan oleh Gede tersebut. Sangat pas dan sangat cocok untuk materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan beri tepuk tangan pada kelas ini karena telah bisa membuat ini. Nah, apakah dari kalian masih ada yang kurang dimengerti mengenai pembelajaran pada hari ini? Ayo, bagaimana? Ya, karena semua diam, Bapak anggap kalian sudah mengerti ya tentang pelajaran pada hari ini. Nah, kalau begitu Bapak akan memberikan kuis singkat mengenai materi pada hari ini. Di sini Bapak telah mempunyai soal yang telah Bapak buat kemarin. Nah, silakan untuk dikerjakan ya masing-masing. Silakan duduk perpulakan ya soalnya. Nah, untuk kuisnya Bapak berikan waktu pengerjaan selama 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Silakan kalian kerjaan soal kuis tadi. Materinya tidak jauh dengan yang telah kita pelajari tadi. Silakan dikerjakan dengan baik. Nah, yang tadi sudah mendengarkan materi dengan baik, yang sudah menjawab pasti bisa mengerjakan kuis dengan baik dan benar. Silakan dikerjakan. Ya, karena waktu 10 menit untuk pengerjaan kuisnya sudah habis, silakan kalian kumpulkan kuisnya ke meja ya. Ya, silakan dikumpulkan dulu. Ya, terima kasih karena telah semuanya sudah mengumpulkan kuis yang Bapak berikan mengenai pembelajaran pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita akan memulai doa penutup untuk pembelajaran. Nah, silakan Bapak minta untuk menutup kembali pembelajaran pada hari ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Intan telah memimpin doa penutupan pembelajaran. Nah, terima kasih juga untuk seluruh siswa dan siswi pada kelas ini. Bapak ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan sangat antusias. Selamat siang dan sampai jumpa pada pertemuan materi berikutnya.